Sementara itu, di suatu dimensi yang lain, Two very boring minutes later. Ready for action, let's go. Halo guys, kenalin kita dari kelompok 1. Nah, di sini kita akan mengajak kalian ke dalam keseruan kami ke salah satu tempat bersejarah yang ada di Cirebon. Di mana itu? Di mana ya? Kelamaan di Gua Sinyaragi. Ada yang udah pernah ke sana atau belum? Harus tetap nonton ya, karena dengan modal tiduran doang kalian udah bisa healing bersama kami. Tanpa berlama-lama, let's go! Nah, sekarang ini kita lagi jalan nih guys, menuju jalan utama untuk nungguin jemputan. Tapi sebelum itu, karena ini Cirebon ya guys, tentu cuaca tuh sangatlah panas banget. Jadi kita beli es teh dulu deh, cuma 3 ribuan aja loh. Jangan lupa beli ya. Wih, mobilnya udah datang nih guys, ayo naik. Dan inilah perjalanan kita menuju Gua Sinyaragi yang jauh banget, tapi cuma 5 menit juga nggak nyampe sih. Hahaha. You said you follow me anywhere, but your eyes tell me you won't be there. I gotta learn how to love without you. I gotta carry my cross without you. Stuck in the middle and I'm just about to figure it out without you. And I'm done sitting home without you. Udah sampai nih. Setelah turun dari mobil, kita langsung menuju pintu masuk. Tapi malah salfok dulu nih kita sama 2 makhluk lucu ini. Ini nih personil kita. Stop, kayak ada yang lupa. Apaan ya? Iya, kita belum tahu nih anggotanya siapa aja. Nggak bisa, harus ulang nih. Mundur. Lanjut balik lagi ya guys ke sini. Kita harus membeli tiket dulu sebelum masuk. Seharga asli mahal banget, cuma 10.000. Ini nih tiketnya warna pink, lucu kan kayak kelompok kita. Hahaha, bercanda. Di sini kita mau nyobek tiket. Teman kita malah linglung mau nyobek tiketnya sendiri, sampai diketawain lagi sama mas-masnya. Masuk deh kita. Nah, pas masuk seperti inilah pemandangan awalnya guys.
Di sini kita bingung dulu nih buat nyari orang yang mau jadi pemandu atau narasumber kita hari ini. Akhirnya salah satu dari kita balik lagi nih ke pintu tiket buat nanya. 20 minutes later. Dan ini dia pemandu kita hari ini. Ada penunjuk arah juga nih. Nah, setelah kita nemuin pemandu sekaligus narasumber kita hari ini, kita akan mulai wawancara nih di tempat yang agak teduh. Di sini dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Tia atau biasa dipanggil Rafi. Saya pemandu resmi di Gua Sunyah Ragi. Oke. Di sini saya sebagai mahasiswa dari IAIN mau mengeksplor tempat di Gua Sunyah Ragi. Saya punya pertanyaan. Apakah arti Sunyah Ragi atau apa yang menarik dari gua ini? Nah, tadi dari nama Gua Sunyah Ragi sendiri, Sunyah itu artinya sunyi dan Ragi itu artinya raga atau tubuh. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Gua Sunyah Ragi adalah tempat untuk mensunyikan raga atau menyepikan diri dari para keluarga Sunyah Cirebon. Dan unik dari para Gua Sunyah Ragi ini dibangun dengan material batu karang yang daripada selatan, yang lebih tepatnya pada barat Gunung Kidul Yogyakarta. Dan uniknya lagi dari Gua Sunyah Ragi ini memiliki sebuah mitos, namanya patung perawan suci. Perawan suci ini perawan tua dari negara Perken Kedua yang dilahirkan disimbolkan sebagai perempuan. Jadi mitos itu apabila patung tersebut disentuh oleh pegangan tangan sebelum menikah akan dijauhkan dari beda. Buat Sunyah Ragi sendiri dibangun oleh keturunan dari Sesar yang bernama Pangeran Mas Yusuf Arifin. Nah, ini dibangunnya pada tahun 1596 sampai dengan 1788. Terima kasih. Kapan Gua Sunyah Ragi itu didirikan? Ya, tadi didirikannya pada tahun 1596 sampai dengan 1788. Sebenarnya Gua Sunyah Ragi dibangun menggunakan 3 periode tahun 1706, 1506, terus bangun kedua 174, 1074, 88. Itu dibangun oleh sultan yang berbeda-beda. Yang pertama Sultan Jainul Arifin, yang kedua Pangeran Kalarangan Aris Cirebon, yang ketiga Sultan Matangaji. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang keempat, mengapa Gua Sunyah Ragi ini dibuat? Nah, Gua Sunyah Ragi dibuat karena untuk menyempitkan diri atau mengasingkan diri dari para keluarga Sunan Cirebon. Jadi sini Sultan Raja itu untuk menenangkan dirinya di Gua Sunyah Ragi, sekaligus nama lain dari Gua Sunyah Ragi adalah Taman Kaputren Penyepi Ingraga. Jadi fungsi dari lain dari Gua Sunyah Ragi tempat untuk bermainnya anak putra perculukan sekaligus untuk menyempitkan diri para raja di sebagai mana. Untuk pertanyaan selanjutnya, di mana tepatnya lokasi Gua Sunyah Ragi itu? Nah, Gua Sunyah Ragi letaknya di Kelurahan Gua Sunyah Ragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana caranya melestarikan kebudayaan ini? Nah, untuk melestarikan kebudayaan dari Gua Sunyah Ragi itu untuk kita menghafalkan sejarahnya, mungkin sejarah dari Gua Sunyah Ragi, sama kita melestarikan budaya itu kita ikut membersihkan atau ikut mempromosikan Gua Sunyah Ragi kepada wisatawan yang lain. Terima kasih, Kak. Yang pertama, bekas markas prajurit dan gudang senjata. Secara garis besar, Taman Sari Gua Sunyah Ragi merupakan tempat bertapa bagi para pembesar dan prajurit keraton untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Ketika Sultan Sepuh V, Sultan Syafiyuddin Matangaji berkuasa, kompleks taman juga digunakan sebagai markas prajurit kesultanan, tempat pembuatan sekaligus gudang senjata. Setidaknya ada 12 ruangan atau bangunan pada Taman Sari Gua Sunyah Ragi dengan fungsi masing-masing yang dapat kita lihat nama-namanya di pertama awal kita masuk, yaitu
Gua pengawal, gua pandai kemasan, gua si manyang, bangsal jinem, mande beling, gua peteng, cungkup puncit, gua langse, kamar panembahan, kamar kaputren, balai kambang, gua arga jumut, gua padang ati, gua kelanggengan, gua lawa, dan gua pawon. Yang kedua, perbaikan setelah dirusak pasukan Hindia Belanda. Gaya arsitektur Gua Sunyaragi adalah hasil kombinasi antara gaya Indonesia klasik atau Hindu, gaya Timur Tengah atau Islam, gaya Cina atau Tiongkok kuno, dan gaya Eropa. Beberapa kali kompleks taman mengalami perbaikan usai dibabat pasukan Hindia Belanda. Di antaranya, pemugaran Taman Sari Gua Sunyaragi pertama pada tahun 1852, lalu diadakan lagi pada tahun 1937 hingga 1938 oleh pemerintah kolonial Belanda yang diamanahkan pada petugas Dinas Kebudayaan Semarang. Perbaikan ditunjukkan agar konstruksi aslinya lebih kokoh lewat penambahan pilar atau tiang-tiang bata penguat pada bagian atap melengkung. Pemugaran atau Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Sejarah dan Purbakala, Direktorat Jenderal Kebudayaan secara keseluruhan pada tahun 1976 hingga 1984, bantuan revitalisasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman tahun 2014. Perbaikan kala itu untuk memperkuat bangunan berstruktur kayu dengan atap sirap. 3. Mitos tentang jodoh di Gua Sunyaragi. Taman Sari Gua Sunyaragi juga tidak luput dari mitos yang berkembang dari mulut ke mulut di kalangan masyarakat. Mitosnya, seorang perawan dilarang menyentuh salah satu patung batu perawan Sunti. Dan jika larangan tersebut dilanggar, konon katanya perawan tersebut akan sulit mendapatkan jodoh. Namun, jika terlanjur menyentuhnya, ada cara untuk menangkal mitos tersebut. Si perawan harus masuk ke dalam gua kelanggengan yang dipercaya bisa membantu melanggengkan sesuatu, salah satunya soal jodoh. Dan terlepas dari benar atau tidaknya, kita hanya perlu menghormati dan menghargai kepercayaan tersebut ya.